Ini adonan nastar yang sebagian sudah aku cetak bulat-bulat, yang sebagian lagi disimpan di kulkas agar tidak meleleh butternya. Nanti kalau sudah selesai tahap pertama mencetaknya, baru kemudian mengeluarkan adonan yang berikutnya untuk dicetak. Kemudian isiannya menggunakan selai nanas. Sebagian selai nanas ini aku simpan di kulkas. Kadang aku simpan di freezer jika aku menginginkan menyimpannya lama dan dia awet. Jika dikeluarkan di suhu ruang juga akan tetap sama kualitasnya seperti awal mula aku menyimpannya. Kemudian untuk isiannya aku menggunakan selai nanas seberat 5 gram. Ini yang belum aku bulatkan halus, yang ini sudah aku bulat-bulatkan halus. Kemudian diisikan ke adonan nastar. Untuk kulitnya aku menggunakan takaran sendok seberat 10 gram atau setengah sendok makan atau takaran sendok 7,5 ml. Dibulatkan halus sampai dengan permukaannya mulus seperti ini tanpa dioles apapun. Setelah itu di oven. Setelah di oven selama 15 menit baru nanti akan aku oles dengan pengoles kinclong. Kemudian untuk adonan nastar bisa menggunakan cetakan kue tok. Ini terbuat dari plastik. Untuk penggunaannya ditabur dengan tepung terigu dulu agar adonan tidak lengket di cetakan. Bisa juga menggunakan alat cetak mooncake mold atau pencetak mooncake Taiwan, pineapple tart, atau bisa menggunakan biskuit maker seperti merek Auxon ini. Ini ada beberapa varian bentuk cetakan, bisa menghasilkan beberapa jenis bentuk kue. Jadi bisa menggunakan satu adonan nastar yang bisa kita bentuk beragam, semacam kue semprit jadinya, atau bisa juga dicetak seperti thumbprint. Bisa diberi isian nastar atau selai strawberry atau blueberry. Ini akan aku oven dulu. Aku menggunakan oven Mito. Nastar kuletakkan di rak tengah, walaupun sebenarnya bisa memanggang dengan 2 rak, rak tengah dan rak bawah. Aku menggunakan suhu rendah. Untuk pemanggangan pertama menggunakan suhu antara 125 derajat sampai 130 derajat Celcius. Api bawah. Selama 15 menit untuk pemanggangan yang pertama. Setelah nanti dikeluarkan dari oven, didinginkan terlebih dahulu, kemudian dioles. Setelah itu dipanggang kembali menggunakan suhu yang diturunkan cukup 100 derajat Celcius, api bawah selama 10 menit. Bisa ditambahkan lagi. Setelah dioles kembali, dipanggang kembali selama 10 menit sampai dengan dia matang. Tergantung dari besarnya nastar yang kita buat. Oven ini nanti akan berbunyi sendiri jika sudah mati atau timer yang kita setel sudah sampai dengan waktu yang kita tentukan. Apakah oven listrik Mito ini bisa digunakan untuk memanggang kue kering sampai 3 rak? Bisa. Seperti ini, aku menggunakan 2 rak
tengah dan rak yang terbawah. Sedangkan untuk rak atas tidak aku gunakan karena aku tidak memiliki penampang besinya atau loyang yang memiliki pegangan sehingga bisa ditangkringkan seperti loyang bawaan oven listrik Mito. Untuk loyang bagian bawah, aku menggunakan 2 loyang, yakni loyang aluminium yang berwarna perak ini, serta loyang berwarna hitam bawaan dari oven listrik Mito. Ini juga agar bagian bawahnya tidak gosong karena dekat dengan api bawah. Ini aku sedang melakukan pemanggangan terakhir di suhu 100 derajat Celcius. Masih tetap menggunakan api bawah selama 10 menit. Nah, seperti ini nastar yang sudah jadi. Jadi untuk adonan nastar yang pertama kali itu dibulat-bulatkan, diisi, kemudian di oven selama 15 menit, suhu 130 derajat Celcius saja, api bawah. Kemudian dikeluarkan, biarkan dingin, oles dengan pengoles kinclong. Dioles 2 kali, kemudian di oven kembali selama 10 menit menggunakan api bawah, suhu 100 derajat Celcius saja. Keluarkan kembali dari oven, dioles kembali, kemudian di oven kembali 10 menit atau sampai dengan matang. Mulus permukaannya, matang sempurna walaupun warnanya tidak kecoklatan, dan aku tadi menggunakan alas baking paper untuk mengalasi loyang. Bagian belakangnya matang. Dan ini sangat ngeprul. Akan kubelah. Nah, lumer. Cantik sekali. Memes, lembab. Tidak ambiar. Kalau dimasukkan mulut itu langsung lumer, meleleh butternya. Oke, selamat mencoba ya. Bye.